أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan bermacam-macam kenikmatan. Nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berada di sini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kami keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan Ramadan. Sebagian ulama berkata, Rajab syahrul zar'i, wa Sya'ban syahrul sakhi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan panen. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghuni, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah, artinya rahmat Allah. Jim adalah jurudallah, kemudahan Allah. Dan Ba adalah birrullah, kebaikan Allah. Maksudnya, mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Maka dari itu, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak sedekah, puasa, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kisah yang telah masyhur pada bulan Rajab, terdapat peristiwa monumental yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya,
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa tersebut juga mendapat penjelasan dari Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi salat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali. Dan akhirnya Allah mewajibkan salat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali. Nabi Muhammad mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya ridha dan saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Berikut beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena sharih, sangat jelas dan eksplisit. Disebutkan dalam Al-Quran sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali. Meskipun akal manusia tidak dapat menjangkau, semua hal yang aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab seseorang dapat tersesat ketika hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikiran yang hanya membanggakan akalnya dan mengesampingkan kemahakuasaan Allah. Tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan, maka setiap ajaran dalam agama yang tidak cocok dengan akal akan ditolak dan diingkari. Na'udzubillah min dzalik. Pola pikir yang demikian adalah cara pandang iblis. Hikmah yang kedua, sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Meskipun hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum, suci dari dosa, sebagaimana yang ditulis pengarang Simtud Durar Al-Habib Ali Al-Habsyi, wa ma akhrajal amlaku min qablihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci menjadi semakin suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas salat 5 waktu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Karenanya apabila kita salat harus dimulai dari pakaian, tempat dan hati yang suci, khusyuk hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan Rajab ini. Lalu amalan apa yang kita lakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Selain amalan kesunahan berpuasa, pada bulan Rajab ini juga merupakan momentum yang tepat untuk bertaubat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataful Ma'arif menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amalan baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghiniyah menjelaskan ada 3 syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Yang kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahan. Ketiga syarat tersebut harus kita lakukan, harus kita laksanakan agar tobat kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung mendapat ridha, kemampuan dan kesempatan untuk melakukan amal ibadah, mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.